Pras Koburtodi, selamat berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga Tuhan tetap melindungi dan memberkati kita, memberikan kesehatan agar kita dapat melaksanakan segala tugas dan pekerjaan kita dengan baik. Kombur kita pada saat ini ialah bagaimanakah iman itu berproses dalam hidup kita. Saudara sekalian, orang yang beriman tentu dia mencari Allah. Mencari Allah dalam arti ia ingin mencapai kesatuan dengan Allah. Nah, itulah cinta. Jadi orang yang mencinta berarti dia ingin bersatu dengan siapa yang ia cintai. Maka orang yang beriman mencari kesatuan pribadinya dengan Allah. Dan dengan demikian, dia siap mempercayai Allah dengan segala hal yang Allah tunjukkan atau wahyukan mengenai dirinya. Saat mulai beriman, seringkali orang merasakan bahwa dunia yang tampak dan pembicaraan mengenai setiap hal terasa tidak sesuai dengan hasrat imannya. Mengapa demikian? Karena rasanya semua melampaui kemampuan dirinya. Contoh, kalau kita setiap bangun pagi melihat matahari, tentu sebagai orang yang punya akal budi yang sehat, kita berpikir, apa itu matahari? Mengapa matahari memberikan cahaya, memberikan sinar, memberikan panas? Sejauh kita mampu, kita bisa mengukur panasnya. Sejauh kita mampu, manusia yang cerdas bisa dapat mengukur berapa besarnya matahari itu. Tapi mungkin juga tidak sampai menemukan jawaban yang memuaskan. Nah, itulah yang tadi disebut mengenai setiap hal terasa tidak sesuai dengan hasrat imannya. Orang merasa disentuh oleh suatu misteri. Nah, misteri berarti yang tak bisa dipuaskan oleh penjelasan akal budi dengan baik. Mengikuti jejak yang mengarah pada keberadaan Allah dan perlahan-lahan menemukan rasa percaya dirinya untuk berbicara kepada Allah. Di satu pihak ada kecenderungan tidak bisa merasa bertemu dengan Allah, tapi di sisi yang lain ada kepercayaan diri bahwa pelan-pelan bisa berbicara kepada Allah. Tentu berbicara di sini bukan berbicara bagaimana kita berbicara dari muka ke muka, tapi berbicara di sini adalah melalui pengenalan akan Allah. Nah, itulah disebut juga mempersatukan diri kita dengan Allah dalam kebebasan kita. Kebebasan ialah menuntut diri kita untuk menuju kepada yang semakin baik. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 18 dikatakan, tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Apa yang dimaksud dengan ini? Kita memang tak bisa pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, yakni Yesus Kristus, dia telah menyatakannya bahwa dia melihat Bapa. Artinya Tuhan Yesus Kristus melihat Bapa karena ia berasal dari Bapa. Kita pun kalau percaya akan kembali kepada Bapa karena kita pun berasal dicipta oleh Bapa. Itulah alasannya mengapa kita harus mengimani Yesus, Putra Allah. Jika kita ingin mengetahui siapakah Allah yang ingin berkomunikasi atau berbicara dengan kita, maka beriman artinya
menerima Yesus dan mempertaruhkan keseluruhan hidup kepada Yesus. Melalui Yesus kita akan bertemu dengan Allah. Lalu kemudian, apakah iman dan ilmu pengetahuan itu bertentangan? Jawabannya tidak. Iman dan akal budi tidak bertentangan karena tidak mungkin ada dua kebenaran. Karena pengetahuan itu berasal dari Allah. Tidak ada kebenaran iman yang bertanding dengan kebenaran ilmu pengetahuan. Hanya ada satu kebenaran, baik yang merujuk pada alasan ilmu pengetahuan maupun iman. Beriman saja tidak cukup. Beriman itu juga mencari kebenaran, mencari kepastian. Allah menghendaki agar akal budi kita digunakan untuk mengenal tata susunan dunia, sama seperti kehendaknya atas iman. Itulah sebabnya iman Kristen menuntut dan mendorong ilmu-ilmu kodrati. Iman ada supaya kita dapat mengetahui kenyataan yang melampaui akal budi. Iman mengingatkan ilmu pengetahuan bahwa ilmu pengetahuan seharusnya mengabdi pencipta dan tidak menempatkan dirinya sebagai pengganti Allah. Ilmu pengetahuan harus menghormati martabat manusia, bukan malahan merendahkannya. Jadi sekali lagi, ilmu pengetahuan membantu manusia supaya dapat mengenal Allah. Sehingga dengan demikian, percaya atau beriman saja tidak cukup. Tidak cukup hanya dengan perasaan, tetapi juga harus diimbangi dengan pengetahuan. Dengan demikian, pengetahuan bertugas untuk membantu umat beriman yang percaya kepada Tuhan mencari jejak-jejak atau langkah-langkah Allah. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita terus beriman dan juga tetap mengisi hidup kita dengan pengetahuan supaya hidup kita seimbang. Shalom, salam kebertodi, semoga sehat semuanya. Horas.